Siapa di sini yang punya keluhan jerawatnya nggak sembuh-sembuh, padahal sudah berobat ke sana kemari, sudah coba skincare ini itu, tapi jerawatnya nggak hilang-hilang. Dan siapa juga yang punya keluhan jerawatnya sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Penasaran nggak kenapa? Yuk kita bahas di video saya kali ini. Tonton sampai habis ya bersama saya Dr. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Dr. Dia dari Klinik Rumah Cantik Palembang. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, di video kali ini kita akan membahas seputar jerawat dan bagaimana cara penanganannya. Nah, sebelum kita ke penanganan jerawat, kita mesti kenalan dulu nih sama yang namanya jerawat. Apa sih jerawat itu? Kenapa sih jerawat itu bisa muncul? Apa aja sih yang bisa memicu jerawat? Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi jerawat itu apa sih sebenarnya? Jerawat atau bahasa medisnya akne itu merupakan suatu penyakit peradangan yang bersifat kronis yang terjadi pada kelenjar pilosebacea atau kelenjar minyak pada kulit kita. Kenapa disebut bersifat kronis? Karena jerawat itu memang angka kekambuhannya cukup tinggi dan biasanya dalam jangka waktu yang panjang. Itulah sebabnya kenapa jerawat itu membutuhkan penanganan yang tepat. Nah, bagaimana sih bisa muncul jerawat di kulit kita? Sebenarnya penyebab munculnya jerawat di kulit kita itu ada 4. Yang pertama, itu ada overproduksi sebum. Jadi ketika kelenjar pilosebacea atau kelenjar minyak di kulit kita mengeluarkan minyak terlalu banyak atau sebum terlalu banyak, itu akan membuat sel kulit mati itu jadi susah lepas dari kulit kita karena minyaknya itu lengket. Nah, ditambah lagi dengan adanya debu, kemudian sisa make up, itu akan lebih mudah menempel di kulit kita. Nanti lama-kelamaan dia akan menumpuk sehingga terjadilah komedo. Penyebab munculnya jerawat yang kedua adalah hiperkeratinisasi. Hiperkeratinisasi itu adalah proses pergantian sel kulit mati yang terlalu cepat sehingga nanti akan lebih mudah terjadi penumpukan sel kulit mati yang menyumbat di pori-pori kita dan menyebabkan terjadinya komedo. Nah, penyebab jerawat yang ketiga itu adalah adanya keterlibatan bakteri penyebab jerawat. Kemudian penyebab jerawat yang terakhir atau yang keempat itu adalah terjadinya proses radang. Bisa karena adanya keterlibatan bakteri-bakteri penyebab jerawat tadi, atau bisa karena kebiasaan memencet komedo yang tidak tepat sehingga terjadi perlukaan, atau bisa juga pada saat membersihkan wajah menggunakan misalnya seperti sabun yang ada scrubnya itu terlalu kuat. Nah, itu bisa memicu terjadinya radang sehingga komedo yang tadinya ada itu teriritasi. Nah, biasanya setelah ini nanti akan muncul jerawat yang kemerahan karena radang tadi. Proses jerawat meradang ini bisa berlanjut menjadi akne kistik atau jerawat yang ada isinya yang warnanya putih atau isinya nanah. Nah, biasanya jerawat kalau sudah sampai di fase kistik begini suka menimbulkan kenang-kenangan, suka meninggalkan kenang-kenangan di wajah berupa bekas jerawat. Bisa berupa perubahan warna menjadi kehitaman atau kemerahan, atau juga perubahan struktur seperti bopeng. Untuk lebih jelasnya mengenai bekas jerawat, kamu bisa lihat di video ini ya. Nah, sudah tahu bagaimana jerawat terbentuk. Sekarang kita akan bahas apa saja yang dapat memicu jerawat. Kemudian apa saja sih yang memicu munculnya jerawat? Pada prinsipnya itu sebenarnya ada 2. Ada yang dari faktor internal dan ada yang dari faktor eksternal. Dari faktor internal itu biasanya berhubungan dengan hormonal. Biasanya pada kondisi pubertas, kemudian kehamilan, kemudian pramenstruasi sindrom atau PMS, atau pada kondisi-kondisi tertentu dengan pengobatan hormonal, misalnya pada program kehamilan. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor eksternal. Ini biasanya berhubungan dengan lifestyle atau kebiasaan hidup kita. Saya biasanya mengklasifikasikan menjadi 2. Yang pertama itu adalah yang menyentuh wajah kita. Misalnya penggunaan skincare ataupun make up yang memang cenderung komedogenik. Ditambah lagi dengan pembersihan wajahnya yang kurang maksimal sehingga masih ada sisa-sisa make up di wajah kita. Yang ini kemudian nanti lama-kelamaan akan menumpuk sehingga terjadilah komedo. Kemudian yang kedua itu apa yang menyentuh wajah kita. Misalnya seperti
Jadi yang paling sering saya temukan penggunaan masker, kemudian aplikator make up mungkin yang tidak bersih, kemudian helm, jilbab, inner jilbab, dan juga yang paling sering adalah rambut. Jadi itu bisa menjadi faktor pencetus munculnya jerawat. Kemudian ada lagi kebiasaan yang dapat mempengaruhi hormon kita, misalnya seperti kualitas tidur kita, kemudian manajemen stres yang tidak baik, dan yang terakhir yang paling sering kita temukan adalah kebiasaan makan dan minum. Biasanya yang bisa memicu munculnya jerawat itu adalah mengkonsumsi makanan dan minuman yang tinggi kalori. Jadi makanan dan minuman yang tinggi kalori itu dia akan meningkatkan glukosa darah atau gula darah kita, yang dimana ini akan memicu pengeluaran hormon insulin. Si hormon insulin ini dia akan merangsang pengeluaran hormon androgen. Si hormon androgen inilah yang berperan dalam proses peningkatan produksi sebum atau minyak di kulit kita. Inilah nanti runtutannya akan menjadi lebih mudah munculnya komedo dan bisa berlanjut menjadi jerawat meradang ataupun jerawat kistik. Sudah tahu apa itu jerawat, sudah tahu bagaimana jerawat muncul, dan sudah tahu faktor-faktor apa saja yang dapat memicu munculnya jerawat, tentu jadi akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana penanganan jerawatnya. Jadi prinsipnya penanganan jerawat itu ada 3. Yang pertama, dari yang paling mudah dulu, memperbaiki lifestyle atau kebiasaan hidup kita ke arah yang lebih baik. Jadi tentunya kita harus menghindari hal-hal yang dapat memicu munculnya jerawat tadi. Nah, yang kedua, penggunaan skincare yang tepat sesuai dengan kondisi terkini kulit kita. Jadi ini bisa skincare-nya yang fungsinya berupa untuk membantu mencegah jerawat muncul, atau membantu mengobati jerawat, atau membantu menghilangkan bekas jerawat. Saya tekankan dulu kenapa saya sebut membantu menghilangkan jerawat, karena skincare itu tidak sama dengan obat. Skincare itu lebih ke arah perawatan kulit yang bisa dilakukan dalam jangka panjang. Nah, untuk penanganan ketiga itu adalah pengobatan. Ini yang paling sering miss di dalam penanganan jerawat. Untuk pengobatan itu prinsipnya ada 2 fase. Yang pertama itu adalah fase pengobatan, dan yang kedua itu adalah fase maintenance. Jadi memang nggak cukup hanya di fase pengobatan, kita butuh fase yang kedua, yaitu adalah fase maintenance. Kenapa? Karena di fase maintenance ini nanti kita akan berusaha mengontrol pengeluaran sebum atau minyak di kulit kita sehingga tidak berlebihan dan bisa mencegah atau menekan kekambuhan dari jerawat tadi. Untuk fase pengobatan itu bisa berupa krim, obat minum, atau tindakan yang dilakukan oleh dokter di klinik. Tindakan-tindakan apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya seperti peeling, ekstraksi komedo kalau memang diperlukan, kemudian foto facial atau IPL acne, atau bisa juga dengan menggunakan laser, salah satunya seperti laser biaksis. Nah, sudah terjawab ya kenapa jerawat kamu kok nggak sembuh-sembuh atau jerawatnya hilang timbul walaupun sudah berusaha ini itu. Jadi perlu dievaluasi lagi apakah memang kamu sudah memperbaiki lifestyle kamu atau memang pengobatan jerawatnya belum tuntas. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat ya buat kalian para pejuang akne. Kalian bisa like dan save video ini biar tidak lupa apa-apa saja yang harus diperhatikan supaya jerawat kalian tetap terkontrol. Jangan lupa juga di subscribe biar gak ketinggalan video-video kami lainnya. Sampai jumpa.